Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Ushul Salasah. Ini kita sampai bab menyembelih, macam-macam ibadah, salah satunya adalah menyembelih. Yang dimaksud dengan menyembelih di sini adalah yang mengeluarkan roh dan mengalirkan darah dalam bentuk tertentu. Ini adalah pengertian daripada menyembelih. Dan menyembelih ini harus apa? Tujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada macam-macam penyembelihan. Ini adalah dalam rangka ibadah. Ibadah ini tentunya apa ya? Adanya pengagungan, tunduk dan taqarrub atau pendekatan diri. Ini adalah terjadi kecuali hanya Allah Ta'ala sesuai dengan yang disyariatkan. Jadi sini intinya ibadah, penyembelihan dalam bentuk ibadah ini hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barang siapa yang memalingkan kepada selain Allah, ini adalah termasuk syirik akbar, yang menyembelih misalnya untuk penghuni kubur, untuk berhala dan yang lainnya itu selain Allah, maka ini adalah bentuk kesyirikan, syirik besar, bahkan dosa yang tidak diampuni. Kemudian kekal dalam neraka kecuali dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan macam-macam penyembelihan ini yang selanjutnya adalah ini dengan tujuan untuk memuliakan tamu. Ini misalnya ada mau tamu yang datang, sembelih, menyembelih hewan misalnya ayam ataupun kambing, dan juga untuk walimah atau urus, untuk walimah dan yang lainnya. Ini sudah diperintahkan, kadang-kala wajib, kemudian kadang-kala juga sunnah. Dan Rasulullah SAW sabda dan sebuah hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka adalah dia memuliakan tamunya. Salah satunya memuliakan ada kelonggaran, ada kasih makanan yang lezat, lauk yang lezat. Misalnya di sini salah satu contohnya adalah menyembelih menunjukkan hewan dengan mendapatkan daging apa kita tekan ayam, kita potongnya adalah termasuk apa? Pemuliaan. Ini kadang gunakan, kadang bahkan dalam bentuk wajib. Kita juga menyembelih karena ada walimah. Bagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Abdurrahman bin Auf, "Aulim walau isyad." Laksanakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing, ini kita diperintahkan untuk apa? Walimah. Kemudian juga ini bentuk
Sembelihan yang selanjutnya adalah dalam rangka pada untuk tamattu, ya, ketika haji, kemudian hanya makan biasa atau untuk dagang dan yang lainnya. Ini adalah perkara yang mubah, ya, karena di dalamnya asal segala sesuatu itu apa? Ya, mubah, boleh. Boleh makan apa? Boleh makan ayam, menyembelih ayam, ya, juga boleh. Ada juga yang profesinya berdagang daging ayam dan daging kambing, ini juga penyembelihan yang diperbolehkan. Dan intinya ya tadi ya, kita menyembelih hanya juga pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Rabb semesta alam yang tidak ada sekutu baginya. Kalau seorang ya, menyembelih bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, misalnya kepada batu, kepada penghuni kubur, terus bagi siapa lagi, ya, kepada jin, ya, maka ini selain dia berdosa besar, juga akan mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Lanallah man zabaha li ghairillah." Allah akan melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Yang dimaksud dengan laknat ini adalah yang dijauhkan dari rahmat Allah. Dan yang dimaksud dengan rahmat di sini adalah ampunan dosa dari Allah yang telah lalu dan yang akan datang. Sebab hilangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, hilang atau rahmat Allah, ini adalah sebabnya adalah tadi karena dia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya terjerumus dalam kesyirikan yang dosa besar dan akhirnya menyebabkan ya, pelakunya masuk dalam neraka. Ini menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala dalam Islam ini sangat dilarang. Walaupun sembelihannya apa? Binatang yang kecil. Seperti ya, lalat. Karena Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam hadis, beliau dakhalal jannah rajulun fi subab wa dakhalan nar rajulun fi subab. Seorang masuk neraka gara-gara lalat dan masuk surga gara-gara lalat. Kemudian sahabat pun keheranan. Wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Ya, kok bisa wahai Rasulullah? Ini dan Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya ada dua orang laki-laki yang melewati suatu kaum yang itu mereka pada kaum tersebut memiliki berhala dan tidak boleh salah seorang itu lewat sebelum dia berkorban untuk patung tersebut. Maka ada salah satu yang dicegat oleh penjaganya, oleh Al-Ghudiyah, diperintahkan untuk apa? Ya, berkorban. Dia mengatakan saya tidak memiliki sesuatu untuk aku korbankan pada patung tersebut. Maka Al-Ghudiyah itu penjaganya ya, memerintahkan untuk apa? Berkorban walaupun hanya apa? Dengan seekor lalat. Akhirnya ya, seorang tersebut ya, orang yang pertama tadi berkorban dengan lalat, akhirnya apa? Ya, diperbolehkan untuk lewat, antara dia masuk neraka. Kemudian yang satunya diperintahkan untuk berkorban, ya, dia nggak mau, ya, karena maksudnya dia berkorbannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, bukan untuk apa? Berhala. Ya.
Maka dengan itu karena nggak mau berkorban untuk berhala tersebut, akhirnya dipenggal lehernya, kemudian mati, akhirnya dia masuk surga. Dan jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu misalnya ada tempat kita mau menyembelih, itu harus apa? Kita lihat-lihat dulu, cek dulu apakah tempat tersebut dulu waktu zaman dahulu pernah dijadikan apa? Untuk apa? Untuk berkorban misalnya selain Allah. Maka lihat, kalau memang di situ nggak ada, kita boleh menyembelih tempat tersebut karena luas, karena jauh dari perumahan. Kalau dekat dengan perumahan nanti khawatirkan apa? Bekas darahnya bau busuk, akhirnya mencemari tetangga, akhirnya mengambil tempat yang agak jauh itu. Kalau di situ tempatnya yang dulunya bukan tempat yang dijadikan untuk tumbal, kita boleh. Tapi kalau untuk tumbal kita jangan. Kalau misalnya bukan untuk tempat tumbal, kita jangan. Kalau bukan tempat untuk tumbal ini, kita boleh. Harus lihat, cek dulu. Ini sebagaimana orang bernazar, ini untuk menyembelih unta di tempatnya namanya buana. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada orang tersebut, apakah di tempat tersebut ada berhala-berhala yang dulu disembah? Maka seorang tersebut menjawab tidak. Kemudian Rasulullah SAW tetap bertanya lagi, apakah ada hari-hari atau perayaan-perayaan yang dulu mereka lakukan? Maka orang jawab tidak. Maka diperintahkan dibolehkan untuk menyembelih situ, untuk menunaikan nadarnya. Jadi sekali lagi kita lihat dulu, kalau mau lihat tempat untuk menyembelih walaupun tempat biasa kita harus teliti apakah dulu ini buat sembelihan tumbal. Kalau sembelihan tumbal jangan. Kalau bukan kita bolehkan kita diperbolehkan untuk menyembelih. Yang dikhawatirkan kita kalau menyembelih di situ dikhawatirkan yang kita menghidupkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah terdahulu. Kemudian di sini penyembelihan ini ada macam-macam. Ada istilah dzabah atau menyembelih yang kita sebutkan tadi. Kemudian adalah nahar itu ini khusus unta, disembelihnya dengan menggunakan kayak semacam tombak, kemudian ditunjukkan langsung di bawah lehernya, itu nanti coblos untanya. Kemudian di sini adalah al-aqr. Aqr ini semacam buruan. Yang ini bukan di tempat leher. Yang ini nggak bisa kalau membunuh di leher hewan kayak buru. Kalau kita berburu ini kita nggak bisa mengambil melihat ini melihat atau mengenai. Kalau berburu itu misalnya tembak, kalau pakai pakai panah mungkin kita nggak bisa kita langsung bismillah langsung tembak atau panah bisa mengenai tersebut. Jadi sini intinya jadi sembelihan itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga harus dalam menyembelih ini harus disebut nama Allah, kemudian tajam pisaunya, kemudian tidak menyiksa hewan yang disembelih tadi. Wallahu alam bisawab. Naktafi ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.